duduk dulu, kita baca firman Tuhan bersama-sama di Mazmur 119. Ya. Baca dengan keras supaya telinga kita mendengar. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang sesuai dengan isi hatinya. Nah, doa kita ini di Mazmur 119 adalah doa yang kita naikkan, yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Dijawab gak Tuhan, saudara? Dijawab ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Biarlah berbalik kepadaku orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berikan sorak-sorai buat firman Tuhan yang ada. Tuhan, terima kasih. Biarlah ketetapan-ketetapan-Mu itu ada di dalam pikiran kami, ada di dalam hati kami, ada di dalam setiap tindakan kami. Kami berdoa Tuhan, biar terus Engkau isi akan umat-Mu di tempat ini dengan peringatan-peringatan-Mu, dengan firman-Mu, dengan titah-titah-Mu, dan berikan kepada kami ketaatan untuk melakukannya. Sebentar kami mau mendengar pesan yang dari Tuhan. Sampaikan pesan yang dari hati-Mu Tuhan, dan biarlah kami umat-Mu sanggup menangkap dengan pikiran dan hati kami, karena Roh Kudus yang menerangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ada tamu saudara. Susah dapat jadwalnya saudara, karena sibuk sekali saudara. Tapi saya ngerti beliau adalah memberkati akan anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak youth saudara. Dan sekarang dia datang untuk memberkati kita. Meskipun kita tua, tapi kan kita mau muda terus kan saudara, hati kita tetap menggebu-gebu buat Tuhan ya. Mari saya persilahkan Pastor Christopher. Silakan duduk semuanya. Thank you, selalu sebuah sukacita bisa kesini saudara. Saya kesini biasanya setiap ada unlimited fire. Dan satu waktu yang saya tunggu kehormatan ini untuk bisa berbagi dengan lebih leluasa, karena kemarin buru-buru ya hari Jumat. Dan bersyukur buat kepercayaan, thank you Ibu buat kepercayaannya. Dan saudara, saya diberikan tugas untuk membagikan kebenaran ini ketika kita melihat Yesus yang disalib. Kita menemukan sebenarnya siapa diri kita, jati diri kita di dalam Tuhan. Ya, karena kita mengenal Yesus sebagai the only begotten Son of God, anak Allah yang jadi manusia dan disalibkan untuk menebus kita. Dari dalam Yesus yang disalib kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Di dalam
Dia. Kita ke Mazmur 139 ayat 14. Kita mulai dari sana dulu. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, penting untuk kita menyadari betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Kenapa? Karena hanya yang sadar dirinya berharga yang baru mau berhenti hidup murahan. Saya ulang. Orang yang sadar dirinya berharga akan berhenti hidup murahan. Berhenti mempermalukan dan mulai mempermuliakan Tuhan. Dimulai dari sini dulu. Jadi makanya kita penting untuk menemukan siapa diri kita di dalam Kristus. Keberhargaan kita bukan berasal dari apa kata orang, apa kata bahkan orang-orang terdekat kita, mungkin orang tua kita kadang mereka suka mengucapkan kata-kata, mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang gak layak untuk kita dengar. Bukan tentukan dari apa kata orang-orang lain yang gak mengenal kita di kolom komen. Apalagi apa kata setan. Bahkan gini, apa kata diri kita sendiri tentang kita, itu pun gak bisa dipercaya kerap kali. Ya tapi apa kata Tuhan tentang kita, itu yang paling penting, saudara. Makanya hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya kita untuk menemukan jati diri kita di dalam Tuhan. Kita ke Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Dimulai dengan poin yang sederhana. Menurut firman Tuhan kita ini ciptaan yang paling mulia. Ya bahkan gak usah firman Tuhan deh. Secara umum semua orang tahu. Dibanding semua ciptaan Tuhan yang lain, binatang, tumbuhan, alam semesta, manusia tentu ciptaan yang paling mulia. Tapi penting untuk nggak terlalu percaya sama apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan? Karena hidup kita nggak ditentukan dari perkataan orang, tapi ditentukan dari apa kata Tuhan yang menciptakan kita. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperdulikannya? Namun engkau telah membuat Anda dan saya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini poin pertama. Ya, siapa diri kita di dalam Tuhan? Kita di matanya adalah ciptaan yang paling mulia. Berikutnya kita ke Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa gini, tetapi kamu, ada tetapi artinya ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau yang saya sebut lebih suka belum mengenal Tuhan. Karena saya berharap one day mereka juga bisa mengenal Tuhan. Oke. Ada perbedaan, makanya ada kata tetapi di situ. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi, atau terjemahan aslinya kamu akan dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Dilihat oleh siapa? Oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Kamu akan dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, atau Allah yang maha tinggi baik terhadap orang-orang yang gak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan kita bisa katakan amin di sini. Kenapa? Karena kerap kali kita lah orang-orang yang gak tahu berterima kasih dan jahat itu, bukan orang lain. Ya, dia sudah berbaik hati, bermurah hati terhadap kita yang kerap kali gak tahu terima kasih dan jahat. Jadi karena Tuhan telah bermurah hati sama kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti siapa? Bapamu adalah murah hati. Poin kedua, setelah sadar bahwa kita ciptaan Tuhan yang paling mulia, ternyata kita di matanya adalah kita dianggap sebagai anaknya. Karena dia menyebut dirinya siapa? Bapa kita. Ya, kita anak Tuhan, kita anak-anaknya. Maka di kayu salib kita mengenal dia, sang anak Allah yang mati di salib, Yesus Kristus. Kenapa? Sederhana, karena dia menggantikan siapa? Anda dan saya.
Karena dia menggantikan anak-anaknya, maka anaknya yang harus ada di situ. Perdebatan istilah anak Allah ini kerap kali bikin kita ribut sama kaum mayoritas, sama teman-teman mayoritas. Tapi ini sesuatu yang indah sebenarnya, bukan mesti diperdebatkan. Ini sesuatu yang mesti direnungkan. Apa iya kan gitu? Apa benar Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya? Kalau emang benar, ini sesuatu yang sangat indah. Francis Chan, salah satu hamba Tuhan yang memberkati saya lewat online. Saya bertobat tahun 2008. Ya, lewat firman Tuhan, dan saya mencari banyak buku-buku, dan salah satu buku yang memberkati saya judulnya Crazy Love, Cinta yang Gila, menggambarkan cintanya Tuhan kepada kita. Dan penulis ini mengatakan bahwa yang tergila adalah apa? Tuhan menganggap kita itu seperti anak-anaknya sendiri. Dan dia seperti Bapa kita. Bukan kita yang ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi Tuhan yang menganggap kita sebagai anak-anaknya, dia yang mengaku sebagai Bapa kita. Dan Francis Chan nulis kayak gini, dia bilang kayak gini, gak ada kebenaran dan perasaan yang lebih menenangkan ya daripada keyakinan akan kebenaran ini, bahwa pribadi terkuat di alam semesta adores us. Adore, saya gak menemukan kalimat Indonesianya. Kalau memuja itu berlebihan, karena Tuhan yang layak dipuja, bukan kita. Tapi kalimat adores, Anda mengerti ya, pribadi terkuat di alam semesta adores us as his own children. Kalau Anda punya anak, dan pernah punya anak, masih bayi, apa arti adore Anda ngerti? Dijaga, dilindungi, dicukupkan, diutamakan, diprioritaskan. Dan Tuhan sama kita tuh seperti itu. Dan gak ada kebenaran yang lebih menenangkan daripada kebenaran itu, bahwa di matanya kita ini siapa? Anak-anaknya. Siapa yang bersyukur bahwa kita dipandang anak-anak Tuhan? Oh iya, sehingga saudara percayalah, ketika kita percaya bahwa dia Bapa kita anak-anaknya, kekhawatiran itu sirna. Ya, seperti anak-anak saya gak perlu khawatir makan apa hari ini, karena papanya ada. Papanya bekerja, papanya melayani Tuhan, pasti Tuhan cukupkan. Mereka gak pernah pusing. Mereka taunya sekolah, udah itu yang dipusingin. Taunya lagi ujian, itu yang dipusingin. Gak mikirin makan apa hari ini. Gak, karena ada bapaknya. Ya, saya bapak manusia aja bisa begitu, apalagi Tuhan. Yang gak melulu kasih kita yang kita mau, tapi selalu sediakan yang kita perlu. Sekali lagi, siapa yang bersyukur? Oh ya. Berikutnya kita ke Lukas 15 ayat 21. Saudara, predikat anak Allah atau anak-anak Tuhan kerap kali bisa jadi membuat kita sombong. Membuat kita ngerasa superior dibanding orang-orang lain yang belum percaya. Nah, kita berpikir, oh kita anak-anak Tuhan, mereka bukan. Saudara, yang Tuhan ciptain bukan cuma Anda dan saya loh. Mereka juga. Mereka juga dibentuk di kandungan ibunya oleh Tuhan sendiri. Ditenun oleh Tuhan sendiri. Dan penting untuk kita menginjili, untuk mereka bisa tahu dan menyadari, seperti tadi jiwaku menyadarinya, bahwa saya berharga, bahwa si ciptaan paling mulia, bahwa ternyata Tuhan memandang saya sebagai anak-anaknya. Tapi gini, sekali lagi, predikat anak-anak Tuhan kerap kali bisa bikin kita ngerasa superior dan sombong. Tapi ini yang menarik apa yang firman Tuhan katakan tentang bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan hidup. Ya, di Lukas 15 ayat 21. Ini kalimat yang keluar dari mulut anak yang hilang ketika dia pulang karena gak ada pilihan lain. Dia hampir mati kelaparan dan dia harus pulang. Karena menyadari di rumah papanya, bahkan pembantu mereka gak ada yang kurang makan. Tapi di luar dari hadirat bapaknya, di luar dari otoritas bapaknya, anak ini hampir mati kelaparan di kandang babi. Mau makan sisa makanan babi tapi gak diizinin sama bosnya. Dan dia menyadari di situ, ya ampun, di rumah papa saya, pembantu kita aja gak ada yang kurang makan. Saya ngapain ada di sini? Pertanyaan bagus yang harus ditanyakan oleh mereka yang hidup dalam dosa. Ngapain lo ada di situ? Kenapa gak pulang ke hadirat Bapa, di mana kita itu dicukupkan, dilindungi, dikasihi, dipercaya, diurapi. Kenapa mesti ada di kubangan babi itu? Kenapa mesti ada di
Lumpur dosa itu ngapain ada di situ? Ayo, come home, ayo pulang. Ya, dan akhirnya anak ini pulang karena gak ada pilihan lain. Kalau gak dia bisa mati kelaparan, saudara. Dan dia udah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, dia udah siap dimaki, diusir, dipindahin kartu keluarga, gak dianggap anak lagi. Dia udah siap. Tapi ini yang menarik kisahnya ini mengagetkan. Bahkan bagi kita yang baca. Ketika dia masih jauh dari rumah dan papanya ngelihat dia dari jauh, papanya lari mendapatkan dia. Saudara, saya baru menemukan penemuan terbaru saya tentang hal ini. Kenapa papanya lari nyamperin dia? Sederhana, karena gini, orang yang melanggar hukum Taurat saat itu bisa dihakimi masa. Ya, seperti perempuan yang tertangkap basah berzina di Yohanes 8, itu bisa disambitin batu sama siapapun. Pun anak durhaka bisa disambitin batu sama siapapun. Makanya bapaknya lari, kenapa? Karena takutnya keburu dipukulin orang. Bapaknya langsung lari untuk menyatakan bahwa ini anak saya. Masih anak saya. Walaupun dia udah durhaka, walaupun dia udah seperti nyumpain saya mati karena dia minta warisan sebelum saya mati. Jadi dia peluk untuk melindungi, segera melindungi. Dan langsung apa? Makanya habis itu responnya apa? Dimandiin, dipakein jubah, dipakein cincin, dipakein sepatu, lambang bahwa anak ini masih dianggap anak sama papanya. Dan bukan cuma itu, lebih jauh lagi, dipestain. Dengan pesta terbesar yang pernah ada di era itu. Zaman itu belum ada sound system. Dikatakan di firman Tuhan bahwa suara tarian dan nyanyian terdengar dari jauh. Berarti yang datang banyak. Tapi di tengah sambutan itu, di tengah kenyataan yang mengagetkan bahwa dia masih dianggap anak, bahkan dipestain. Anak ini tidak silau. Apa yang dia bilang kepada papanya? Ini yang dia bilang, dari ketahuidirian. Dia bilang gini, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Apa kalimat berikutnya? Can I serve you? Boleh gak saya jadi salah seorang dari hamba-Mu? Saudara, anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati gak akan ngerasa superior, gak akan sombong, justru akan mengabdi kepada Bapaknya sebagai hamba-hambanya. Itu anak-anak Tuhan yang benar, bukan yang petantang-petenteng karena berasa anak Tuhan, bisa ngapain aja. Kayak anak-anak pejabat yang beberapa betingkah itu di jalan raya, mengambil jalur yang bukan jalurnya dia, lawan arah, ngeributin polisi karena bapaknya orang angkatan. Bukan yang kayak gitu. Bukan. Anak-anak Tuhan sejati mengabdi kepada bapaknya sebagai hamba. Karena tahu saya gak layak disebut anakmu. Saya sudah sempat menyia-nyiakan kehidupan ini. Saya sempat menyia-nyiakan karuniamu, anugerahmu. Saya tidak layak disebut anakmu. Tapi kalau engkau masih menganggap saya sebagai anakmu, izinkan saya melayanimu. Can I serve you? Ini yang berikutnya, setelah kita menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita harusnya berhenti hidup murahan, karena kita ciptaan yang paling mulia. Kita anak-anaknya, tapi lebih jauh lagi kita akan hidup mengabdi sebagai siapa? Ini kita, ini jati diri kita dalam Dia, hamba Tuhan. Itu jati diri kita. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 cukup terkenal ya saudara ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Artinya semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah pelayanan, penyembahan. Semuanya, bukan cuma yang di gereja, bukan cuma yang di kebaktian, tapi setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, hendaknya kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Siapa kita? Hamba Tuhan. Makanya ayat 24 muncul. Karena apa? Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya kalau kita menyadari bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan, kita gak akan hitung-hitungan dalam hidup ini. Kita melakukannya dengan segenap hati karena ini buat Tuhan. Bukan cuma buat bos kita, bukan cuma buat istri atau anak-anak kita atau suami kita, bukan buat orang tua kita doang, tapi buat Tuhan. Kalau buat Tuhan kita gak mungkin setengah hati.
Apalagi tanpa hati. Pasti sepenuh hati. Karena buat Tuhan. Dan dari Dia kita akan menerima bagian yang udah ditentukan sebagai upah. Artinya jerih lelah kita dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Kalau kita benar-benar bikin ini buat Tuhan, kita gak perlu menyesal. Saudara, hidup tanpa penyesalan adalah hidup yang dihabisi sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Gak ada yang perlu disesali dari itu. Salah satu penginjil terkenal yang melayani di India, namanya William Carey, saya percaya dia gak pernah menyesal menghabiskan 27 tahun hidupnya untuk memenangkan jiwa di India. Walaupun yang menang cuma satu orang dimenangkan. Tapi kepala suku akhirnya semua mulai dimenangkan satu persatu. Tapi William Carey udah gak lihat itu. Dia udah meninggal ketika itu terjadi. Kayaknya sia-sia. Gereja yang mengutus dia sempat, ya elah serius lu 27 tahun lu habisin cuma buat satu orang. Tapi percayalah, segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Bukan kita yang ngatur besarnya apa yang kita lakukan buat Tuhan. Dia yang menilainya, bukan orang. Jadi kita gak perlu berbangga kalau followernya banyak. Biasa aja. Gak perlu berbangga kalau diundang sana sini pelayanan. Biasa aja. Dan gak perlu berkecil hati kalau gak pernah diundang. Biasa aja. Karena bukan itu patokannya. Zaman sekarang all about subscribers dan followers kan. Bahkan ada orang yang jual Yesus. Tinggalin Yesus biar followernya bertambah. Banyak yang kayak gitu dan sedih. Cuma perkara subscriber YouTube. Ya elah. Kita nonton film tentang Tuhan Yesus dan ngetawain Yudas. Karena Yudas jual Yesus 30 keping perak. Tapi kerap kali kita punya potensi untuk menjual Yesus dengan harga lebih murah. Perkara subscribers. Serius loh. Dan Roh Kudus menemplak saya. Karena di tengah perlombaan siapa yang paling banyak followernya, Roh Kudus mengingatkan saya, ini gak pernah tentang berapa banyak followermu. Tapi pertanyaannya, kamu membawa mereka ke siapa? Ke kamu atau ke saya? Karena kalau ke saya, walaupun cuma satu, sorga itu bersorak-sorai. Ya kan? Ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, perjuangkan itu. Walaupun cuma satu, karena sorga gak pernah bilang cuma satu. Satu udah cukup untuk bikin mereka berpesta. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan siapa kita? Jangan jawab Indonesia, karena ini bukan pertandingan bola. Siapa kita? Kan gitu bukan? Siapa kita di sini? Ada jawaban di situ. Hambanya. Saudara, lakukan tindakan profetik ini atau enggak? Ini yang kenyataannya. Siapa diri kita dalam Tuhan? Salaman kanan kirimu dan bilang gini, Shalom hambanya. Shalom hambanya, salam. Salamin. Yang jauh-jauh cari yang paling dekat. Salamin. Ya. Yakinkan diri kita bahwa kita ini hamba Tuhan. Dan lakukan ini sesering mungkin. Setiap kali kita ketemu sesama anak-anak Tuhan, sama orang percaya, salamin dia dan ingatkan dia, kamu ini hamba Tuhan. Dan jangan takut juga salaman sama pendeta. Justru pendeta harus paling sering diingetin, lu tuh hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba manusia. Ya, kenapa? Karena gini, pendeta belum tentu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan gak melulu harus jadi pendeta. Sudah pernah bayang gak kalau semua orang jadi pendeta, yang jadi dokter siapa? Kalau ada yang sakit gak bisa ada yang keluarin resep, semua cuma saling tumpang tangan doang. Kalau ada yang kena masalah hukum, siapa yang mau ngurusin? Biar Tuhan yang bela. Nggak gitu konsepnya. Tetap harus ada yang ngurusin. Nah, sederhana aja kalau semua jadi pendeta, yang jadi jemaatnya siapa? Semuanya di sini. Gak ada yang mau di situ. Saudara, hamba Tuhan nggak bicara profesi. Hamba Tuhan bicara devosi. Pengabdian. Untuk siapa Anda melakukan yang Anda lakukan. Dan itu bisa profesinya macam-macam. Tapi kalau pendeta cuma dijadiin profesi, ini menyedihkan. Anda bisa jadi pendeta dan bukan hamba Tuhan. Tapi Anda mungkin bukan pendeta, tapi Anda pasti hamba Tuhan. Karena ini diri kita di dalam Tuhan. Can I serve you? Boleh nggak saya melayanimu? Dan jawabannya pasti boleh. Tentu saja. Anak ini sebelum keluar dari rumah, saya yakin dia petantang-petenteng di rumah. Ya nggak? Anak orang kaya kok, cuma berdua kakak adik.
Pasti petantang-petenteng. Tapi ketika dia sempat terhilang dan balik lagi ke rumah, dia datang kembali dengan hati yang udah dipulihkan. Ya, kesadar dirian akan siapa dia. Dan dia melayani di situ. Melayani yang bikin dia nggak akan keluar lagi. Karena dia tahu nggak ada kemerdekaan di luar dari papa. Nggak ada. Yang ada perbudakan dosa. Saya nggak pernah mau tinggalin dia lagi. Ya, tapi kalau nggak melayani susah. Kita nggak menghidupi predikat itu. Kita malah bisa ngerasa sombong, superior, ngerasa lebih baik dari orang-orang lain. Yang ninggalin Yesus kan lagi viral kan, lagi rame, banyak orang yang ninggalin Yesus. Public figure lagi, dan kita ketawa ngenyek, lah kalau gue mah nggak bakalan. Semua boleh tinggalin engkau, tapi saya rela dipenjara dan mati untukmu. Siapa yang ngomong itu tuh, Bang? Habis itu dia ngapain? Lihat gak? Kita selalu ngerasa superior, gak mungkin itu saya Pak. Kata siapa? Kata siapa gak mungkin. Saudara, di Jumat Agung Paskah ini Roh Kudus ngingetin saya. Kalau malaikat aja bisa jatuh, apalagi manusia. Dan saya disadarkan saya gak boleh jumawa. Gak boleh sombong. Gak boleh petantang-petenteng karena punya predikat anak Tuhan, ciptaan paling mulia. Tapi saya harus hidup melayani Tuhan. Saya harus sadar diri, saya gak layak disebut anaknya. Tapi dia masih anggap saya sebagai anaknya. Saya akan melayani dia seumur hidup saya. Saya mau tetap berada di hadiratnya. Karena gak ada kemerdekaan di luar dari hadirat Tuhan. Kita akan melayani tanpa paksaan, tanpa motivasi yang busuk. Kita melayani semata karena dia masih menganggap kita sebagai anaknya. Sesederhana itu. Berikutnya di poin kedua, karena tadi sebenarnya satu poin saudara itu tentang menemukan jati diri kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah tentang peran kita sesuai firman Tuhan. Karena jati diri kalau nggak dihidupi, kita nggak akan berperan. Ya, di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya percaya semua kita ingin hidup kita berguna. Nggak ada dari kita yang mau dibuang dan diinjak-injak orang, benar? Ya nggak? Maka berfungsilah. Pertama, fungsi kita adalah sebagai garam dunia. Kita memberi rasa kepada dunia yang semakin hambar ini. Dan garam itu baru berfungsi, baru berdampak ketika dia lucunya berbaur. Saudara, yang ini kurang disoroti. Kita selalu cuma ngomongin tentang terang dunia, kita harus berbeda dari dunia ini. Oh, bagaimana kalau dimulai dengan berbaur, jadilah manusia biasa yang bisa disentuh semua orang. Jangan jadi orang suci yang jangan pegang-pegang gue, ntar gue ketularan, amit-amit. Jauh-jauh, hempas. Nggak gitu. Kita harus jadi manusia biasa. Sesama manusia yang bergaul dengan semua orang. Ya, tapi karib dengan Allah. Berteman dengan semua orang. Ya dong. Tapi apa bersahabat hanya dengan Tuhan? Karena sahabat itu berbagi nilai. Kita gak berbagi nilai sama dunia ini, kita membagi nilai kepada dunia ini. Karena kita bersahabat dengan Allah. Jadi kita yang bawa nilai kerajaan sorga. Ke tempat dimanapun kita ditempatkan. Kita berbaur di situ, hanya dengan berbaur garam baru mulai berdampak, ya kan? Ketika garam masih kotak terus dibawa sama sepeda ontel tuh yang kotak itu nggak ada fungsinya. Kadang bisa jadi ganjelan pintu juga nggak bisa, dia rapuh. Dia baru berguna ketika dia berbaur di sop misalnya, di tanah misalnya untuk memberikan kesuburan. Ya, jadi jangan lupa berbaur, jangan eksklusif. Ya, Yohanes 3:16 bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen doang. Ya, jadi semua orang harus tahu bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Karena bisa jadi dimulai dari situ. Mereka menyadari betapa berharganya mereka di mata Tuhan dan mereka baru mulai berhenti hidup murahan. Dari situ baru dimulainya. Ini ada seorang simpanan pejabat nge-DM saya. Dia bilang dia mau berhenti, padahal itu profesi yang paling asik loh. Duitnya wah lancar tuh.
7 turunan, 8 belokan, 9 perempatan, aman. Secara keuangan aman. Ya nggak banyak kerja juga, numpang cakep aja udah. Sampai ntar diganti sama yang lebih cakep ya kan. Enak padahal. Kenapa dia mau bertobat? Sederhana, dia dengar khotbah saya tentang judulnya pulang. Pulang itu tentang anak yang hilang. Dan saya keluarin kalimat itu, orang yang sadar bahwa dirinya berharga, berhenti hidup murahan. Dan kalimat itu menyentuh dia. Dan dia bilang, saya mau berhenti Pak. Dia cuma ngomong gitu doang, kita gak kenalan gak apa, dia cuma bilang saya mau berhenti, makasih ya Pak. Udah sadarkan saya bahwa saya berharga. Itu dia. Dimulai dari situ. Dan kita yang perlu kasih tahu semua orang. Makanya dimulai dengan berbaur, jangan eksklusif. Berikutnya, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, tapi sering bersembunyi. Itulah sedihnya, makanya pandemi Tuhan izinkan terjadi biar anak-anak Tuhan gak bersembunyi di balik 4 tembok gereja, tapi keluar dari persembunyiannya ke YouTube, ya kan? Sekarang semua khotbah bisa didengerin semua orang, ya gak? Kita gak bisa ngomongin orang lagi deh, kan gitu. Lagian ngapain sih khotbah ngomongin orang? Kita ngomongin Tuhan dong, ya gak? Kita memberitakan apa yang Tuhan katakan dan nyatakan kepada kita, dan juga tentang kita apa yang dia katakan. Itu yang mestinya diberitakan dari mimbar. Gospel itu Injil, bukan gosip pelayanan, saudara. Udah gak zaman. Ya kita gak bisa memenangkan orang-orang yang kita omongin, kan gitu. Ya gak? Kita justru harus sampaikan pesan Tuhan buat mereka. Bahwa engkau berharga di matanya, jadi ayo. Ya, percayalah kepadanya dan terimalah keselamatan. Pulanglah ke hadiratnya dan layanilah dia. Karena itu kehidupan yang paling merdeka. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Artinya apa? Kalau kita Kristen, janganlah Kristen untuk kalangan sendiri. Gak ada gunanya. Keluarlah dari persembunyianmu, naik ke atas kaki dian, semua platform yang kau ada, sosial media, kehidupanmu, profesimu sebagai apa, naik ke situ, itu mimbarmu, naik ke situ. Dan bersinarlah, jadilah berbeda. Ya jangan mau jadi sama dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita bisa bedain mana kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Apa artinya kalau orang lain hidup buat dirinya sendiri, anak-anak Tuhan hidup buat Tuhan, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. That's how we make a difference. Begitu cara kita membuat perbedaan. Kalau semua hidup buat dirinya sendiri, kita hidup buat Tuhan. Karena itu perbedaan yang paling penting. Profesi bisa sama-sama pengacara. Tapi ada pengacara yang buat Tuhan dan ada pengacara yang buat dirinya sendiri. Profesi bisa sama, konten kreator, tapi ada konten kreator yang buat dirinya sendiri, tapi ada konten kreator yang buat Tuhan. Profesi bisa sama-sama dokter, tapi ada dokter yang cuma nyari duit. Tapi ada dokter yang bukan cuma keluarin resep, tapi juga doain pasiennya. Ada. Make a difference. Sederhana, cuma perlu beberapa detik. Tinggal nawarin, Bu, can I pray for her? Boleh nggak saya berdoa buat anak ibu? Make a difference. Gak ada yang kayak gitu, karena semuanya pengen, apalagi antriannya panjang, udah gak usah doa-doa biar banyak pemasukan, jangan banyak buang-buang. Saudara, doa itu gak pernah buang-buang waktu. Dan bayangin kalau Anda doain orang yang mungkin belum percaya, berikutnya dia datang bukan cuma buat resep, tapi dia pengen nanya, siapa Yesus? Karena dia sembuhin anak saya kemarin, ketika Bapak berdoa buat saya. See, make a difference, let's go. Ya, demikianlah apa? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus menemukan peran kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang sesuai firman. Bukan yang sakarepe dewek, yang suka-sukanya sendiri atau yang kayaknya rasanya, perasaan kita gak bisa dipercaya. Cari tahu. Ya saudara, ada tiga. Ini yang terakhir saya akan bahas dalam beberapa detik yang saya punya. Ini waktunya yang mana sih sebenarnya? Oh yang mundur itu ya, oh saya punya 9,5 menit, itu lumayan, bisa nyari kerja dulu ya. Kejadian 12 ayat 2, ini peran kita sesuai dengan firman ada 3. Kejadian 12 ayat 2, Tuhan bilang gini sama Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau. I will bless you and I will make your name famous.
Saya akan buat engkau namamu jadi masyhur. Saudara kalau dengar kata famous, yang kebayang apa? Cuan. Karena makin banyak follower, makin banyak subscriber, makin banyak yang nonton, makin banyak duit. Nanti ada endorse dan segala macam. Kita mikir kalau udah famous, wah, makanya orang gila-gila pengen bikin hal-hal yang aneh-aneh biar viral ya kan. Karena kalau udah terkenal, kaya. Tapi ayatnya gak bilang gitu. I will bless you and make your name famous and you will be rich. No, you will be a blessing. Kamu akan jadi berkat. Itu peran kita menurut firman Tuhan. Pertama, bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Jadi kaya selalu mikirin apa yang bisa gue dapat dari lo. Jadi berkat selalu mikirin apa yang bisa saya berikan untukmu. Saudara mau jadi berkat sederhana, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Itu nomor satu. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, no. Tapi pure anugerah Tuhan, pemberian Allah, hadiah yang kita gak layak terima. Tapi ayat 10, karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Menarik. Orang Kristen gak selamat karena kita berbuat atau perbuatan baik kita. No. Kita selamat karena perbuatan baik Yesus di Kalvari. Yang berkorban bagi kita. Benar? Tapi kita walaupun bukan selamat karena perbuatan baik, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Yang udah apa? Yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini peran kita sesuai firman Tuhan yang kedua. Yang pertama untuk jadi berkat, yang kedua untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan yang udah disiapin sama Tuhan sebelumnya. Ya karena kita ini buatan Allah sederhana, harusnya hidupnya buat siapa tebak? Buat yang nyiptain kita. Makanya leads menuntun kita kepada poin terakhir, poin ketiga. Peran kita sesuai dengan firman Tuhan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita diciptain oleh Tuhan, tapi kita hidup buat diri sendiri, walaupun kita melakukan perbuatan-perbuatan mulia, itu tepat atau tidak? Saya ulang, kalau Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia, tapi kita memuliakan diri sendiri, tapi melakukan hal-hal yang baik, secara dikagumi secara moral, luar biasa. Orang melihat kita orang baik, orang yang dermawan. Tapi kita lakukan semua itu untuk diri kita sendiri. Kita meleset, walaupun itu perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya 2 Korintus 5 ayat 15 yang menggambarkan ciptaan yang baru. Ayat 17-nya terkenal ya. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya, emang lama yang kayak gimana? Yang gak ke gereja, yang gak pelayanan. Loh, yang baru bisa jadi bukan cuman kegiatannya. Saudara, kalau kita masih ciptaan lama tapi kegiatannya baru, bisa loh. Udah gereja, udah pelayanan, tapi pelayanannya buat kemuliaan dirinya sendiri. Oh bisa. Makanya biasa di pelayanan dia yang kayak gini tuh apa ya, gerecokin gitu loh. Yang lain melayani Tuhan, dia melayani dirinya sendiri. Sibuk pengen dihargain. Rese yang kayak gini, malah ngeribetin, bukan membantu. Bisa gak? Bisa banget. Dan itu bukan ciptaan baru, walaupun kegiatannya udah baru. Ciptaan baru ada di ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, bukan cuma buat orang Kristen doang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu ciptaan baru. Gak lagi hidup buat diri sendiri. Ciptaan lama hidup buat dirinya sendiri. Makanya gak bisa jadi berkat buat orang lain. Dalam segala aspek, mau jadi suami yang gak becus, istri yang nyebelin, anak durhaka, hamba Tuhan culas. Ya gak? Hakim yang gak bener, polisi yang ya kan? Bener gak? Ternyata ciptaan baru berbeda.
Gak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup buat siapa tebak? Untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. Ini peran kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kemuliaannya, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk jadi berkat, melakukan perbuatan baik dengan cara melakukan perbuatan baik, tapi melakukan perbuatan baiknya untuk kemuliaan siapa tuh Bang? Bukan buat diri kita sendiri. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini sederhana. Be you in Him artinya apa? Jadilah dirimu sendiri, tapi di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Saudara, di luar Tuhan kita bisa menjadi semengerikan yang kita baca di berita-berita. Ya belakangan kan rame ya. Kasus-kasus terungkap, kasus yang aneh-aneh saudara. Bacanya tuh bingung, sampai mual gitu. Saya sampai bingung. Bayangin ada anak perempuan umur 7 tahun. Diperkosa sama papanya, sama opanya, sama omnya. Yang postingnya sampai bilang, gile setan aja minder der. Gitu. Ya tapi itu belum percaya. Ya udahlah kalau belum percaya kita gak bisa bikin apa-apa, emang beda nilainya. Tapi yang terakhir itu yang rame, yang dokter masih muda itu Kristen loh. Kan dokter masih muda harusnya kan pinter ya. Harusnya kan banyak duit ya, ngapain sih bikin yang kayak kok bisa sih. Ada orang papanya sakit ya, kritis, dibawa ke dokter ini dengan harapan bisa ditolong. Katanya kurang darah mesti ditransfusi darah. Atas nama ambil darah ternyata dibius lah perempuan ini terus diperkosa. Akhirnya tuh bapak-bapak yang dibawa itu meninggal. Istri saya sampai bingung, kok orang bisa sampai sini sih otaknya. Dia tuh kan dokter harusnya pinter ya. Dan dia kan Kristen, kok dia bisa mikir ke sana. Apa yang di kepalanya? Saya pengen ngerasa superior, saya pengen ngerasa kalau gue sih gak bakal kayak gitu. Tapi saya menyadari, saya tahu persis dari mana pikiran kotor itu berasal. Pasti dari pornografi. Kenapa saya tahu? Karena saya 20 tahun terikat pornografi. Saya tahu ada pembunuh berantai terkenal di Amerika namanya Ted Bundy, dibesarkan di keluarga Kristen. Ya di gereja pelayanan, tapi apa? Dari cukup muda dia terikat pornografi. Dan pornografi membawa dia melakukan hal-hal yang mengerikan. Saudara, dia perkosa orang terus dibunuh dan sudah mati aja masih diperkosa juga. Ngeri sekali. Padahal dibesarkan di keluarga Kristen dengan nilai Kristen, pelayanan di gereja. Artinya ini yang Roh Kudus ingetin saya, kalau malaikat aja bisa jatuh, apalagi kita. Makanya apa kalau udah menyadari siapa kita dalam Tuhan, hidupilah peran kita itu. Jangan cuma senang predikat-predikatnya doang. Ayo berfungsilah sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Saudara, dan gini, iblis gak bakal tinggal diam kalau kita mulai menjalankan peran kita. Kalau kita belum menjalankan peran kita mah, dia gak usah ngapa-ngapain juga kita ngaco sendiri. Bener. Orang udah gak hidup buat Tuhan kok, aman udah. Gak usah digangguin, udah ganggu dirinya sendiri ini mah. Ya gak? Tapi ketika kita mulai hidup buat Tuhan, percayalah dia akan gak suka. Kenapa? Soalnya gini loh, dia itu kan bekas malaikat ya. Tapi malaikat yang gak mau hidup buat Tuhan, ya kan? Dia paling gak suka ngeliat mereka yang hidup buat Tuhan. Apalagi manusia. Kenapa? Karena malaikat itu kan kudus ya. Dan kita sejujurnya bicara kekudusan, kita jauh dari malaikat loh. Tapi anehnya, kita dekat di hatinya Tuhan. Dan itu yang bikin dia gak suka. Kok bisa? Lu jauh dari kudus. Jauh dari malaikat. Kok bisa dekat di hatinya Tuhan gitu loh. Raja Daud, yang kita kenal dengan skandalnya. Alkitab dengan lebih apa seperti penuh skandal mengatakan bahwa dia apa? A man after God's own heart. Orang yang hatinya erat dengan Tuhan. Kok bisa? Jawabannya sederhana. Yesus. Itu jawabannya. Saya gak lebih baik dari dokter yang ketangkep itu. Kalau saya di luar Tuhan, saya akan melakukan hal-hal yang demikian. Pasti. Semua kita akan melakukan hal-hal itu. Kalau malaikat aja bisa jadi setan, manusia pasti bisa jadi monster di luar Tuhan. Makanya pastikan kita di dalam Dia. Kita menemukan jati diri kita dalam Dia dan menghidupinya. Sungguh-sungguh. Bukan cuma mensyukuri bahwa saya anak Tuhan. Menghabiskan seluruh hidup kita melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu. Karena kami tahu kami gak lebih baik dari orang-orang yang lain.
Tapi kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami bisa percaya kepada Yesus, dan pengampunan penebusan yang Yesus kerjakan di kayu salib tidak sia-sia. Roh Kudus menyadarkan kami bahwa kami berharga, sehingga kami berhenti hidup murahan dan mulai melayani Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan, karena Tuhan masih menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Kristo. Saudara, apa yang dibagikan memberkati kita semua. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan, karena memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus, saudara berharga. Jangan hidup lagi dengan murahan. Dalam memberi pun kita bukan memberi seperti seorang pengemis memberi, tapi kita memberi karena kita memberi kepada Raja di atas segala raja. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu memberi persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Kami mau mempersembahkan karena kasih kepadamu dan di dalam ketaatan. Perpuluhan yang menjadi hak-Mu kami kembalikan pagi ini. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Seperti ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Pada waktu Yesus melakukan ketaatan, sorga di atasnya menjadi terbuka dan berkat-berkat-Mu dicurahkan dengan limpah. Korban syukur, nasar dan buah sulung kami persembahkan. Karena kami mau mengakui ada Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami siap untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara bisa memberikan cash atau lewat QR yang ada di amplop. Tuhan Yesus memberkati.